Hai, shalom semuanya. Shalom. Baik, sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, mari kita tenangkan hati kita. Kita boleh masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita saat teduh sejenak. Tuhan Allah Bapa kami, sungguh kami bersyukur ya Tuhan atas pimpinan Engkau, atas anugerah Engkau ya Tuhan. Engkau boleh pakai kami pada hari ini Tuhan. Engkau boleh pimpin setiap dari rencanamu ya Tuhan. Tuhan, Engkau boleh pimpin setiap dari kesehatan kita Tuhan. Tuhan, ini doa kami hanya dalam anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami hidup, kami berdoa. Amin. Segenap jiwa dan pengharapanku Tuhan, telah kuserahkan hanya untuk-Mu Tuhan. Sebab Engkau Raja di atas segala raja. Ajaib Kau Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu Tuhan. Terbayang kebesaran-Mu dan tak tertanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, Kau megah bagiku, segenap jiwaku, segenap jiwa dan pengharapan telah kuserahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak ditinggikan. Mari kita katakan ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, Kau megah bagiku, segenap jiwaku Tuhan. Segenap jiwa dan pengharapan telah kuserahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Mari katakan hanya Kau yang layak. Kau yang layak ditinggikan. Mari kita sama-sama karena ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja, Yesus, Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Tuhan, satu hal
ada dalam rumah-Mu Tuhan. Hanya berdiam bersama-Mu. Satu hal yang ku rindu, berdiam dalam rumah. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati baik-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu dan menyembah-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memuji-Mu dan menyembah-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita sama-sama siapkan diri dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepada Engkau. Kami tetap membutuhkan firman-Mu di dalam situasi apapun. Kami tetap memohon Kau yang tuntun hidup kami. Biarlah Tuhan, dalam situasi apapun kami lebih dekat kepada Engkau, dan firman-Mu yang akan menjaga hidup kami. Tuhan, kami
serahkan waktu di mana kami akan mendengar firman-Mu di dalam berkat Tuhan. Berkati hamba-Mu, jadi saluran berkat apa yang hamba-Mu persiapkan, Tuhan sempurnakan. Doa dalam nama Yesus. Amin. Shalom saudara-saudaraku, khususnya anak-anak muda. Saya mengambil tema untuk khotbah pada hari ini, God remains faithful. Allah tetap setia. Bacaan kita hari ini kita ambil dari kitab Yunus Fatsal yang kedua. Ya, silahkan membuka kitab Yunus Fatsal yang kedua. Saudara nanti bisa baca di rumah semua ayat, tetapi karena alasan waktu saya hanya bacakan 2 ayat saja. Yang pertama dan kedua, demikian bunyinya. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Katanya, dalam kesusahanku, aku berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab aku dari tengah-tengah dunia orang mati. Aku berteriak, dan kau dengarkan suaraku. Saudaraku yang terkasih, hari-hari ini kita semua menghadapi masalah internasional, yaitu COVID-19. Masalah ini atau persoalan ini mungkin hanya kita alami seumur hidup satu kali. Ya, tidak tahu kapan terulang. Dan kalau toh terulang, apakah saudara dan saya masih mengalami itu? Apakah saudara dan saya masih hidup? Ini situasi yang internasional, secara universal memburuk. Oleh sebab itu, dalam hidup ini ketika situasi memburuk, ketika dunia bergoncang, atau kehidupan Anda terpuruk, dan apa yang terjadi di luar kendali saudara, ada satu hal yang perlu Anda ingat, bahwa Anda dan saya mempunyai Allah yang setia, Allah yang dapat kita andalkan. Ingatlah, kesetiaan Allah tidak pernah berubah. Kesetiaannya itu untuk selama-lamanya. Allah itu setia, saudaraku. Bahkan walaupun saudara dan saya sering berpaling daripadanya, walaupun kita ini sering melukai hatinya, walaupun saudara dan saya juga sering berlaku tidak setia, Allah tetap setia. Dan selama-lamanya dia tetap setia. Tidak ada peristiwa yang bisa mengubah kesetiaan Allah. Dan karena Allah setia, maka sesungguhnya tidak ada kehidupan yang terlalu buruk yang tidak dapat dipulihkan. Oleh sebab itu, dalam menghadapi persoalan yang kita hadapi bersama, yaitu COVID-19, jangan pernah menyerah, saudaraku. Tidak ada persoalan yang terlalu buruk, tidak ada kehidupan yang terlalu buruk yang tidak dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hari ini saya akan sharingkan beberapa kebenaran yang mungkin bisa menjadi pedoman bagi kita di dalam menjalani hari-hari yang sulit ini. Yang pertama, saudaraku, dalam penderitaan seringkali manusia baru sadar bahwa ia membutuhkan Tuhan. Ayat yang pertama dari kisah Yunus ini dikatakan, berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya. Di mana? Di dalam perut ikan. Ketika dia mengalami persoalan yang besar, ketika dia mengalami penderitaan, ketika dia tidak berdaya di dalam perut ikan, seolah-olah tidak ada jalan keluar. Ketika itulah Yunus berdoa kepada Tuhan Allahnya. Bahkan ayat 7 dikatakan, ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu. Ketika di dalam persoalan besar, Yunus teringat dia punya Allah yang maha besar. Dia ingat dia punya Allah yang setia. Di dalam perut ikan, Yunus menderita secara fisik. Tentu di dalam perut ikan kotor. Di dalam perut ikan ada bau yang tidak sedap. Di dalam perut ikan dia susah bernafas. Mungkin dia mengalami kedinginan, kegelapan. Dan yang pasti dia mengalami oksigen yang terbatas, saudaraku. Di dalam perut ikan
Yunus menderita juga secara mental. Stres, depresi, rasa bersalah karena dia sudah mengabaikan perintah Tuhan, karena dia sudah memberontak kepada perintah Tuhan. Jadi Yunus mengalami penderitaan baik secara fisik maupun secara mental. Tapi sekali lagi, saudaraku yang terkasih, kita punya Allah yang baik, yang sungguh baik. Yunus memberontak kepada Tuhan, tetapi Allah tetap setia kepadanya. Hal yang sama mungkin terjadi kepada saudara dan saya. Kalau kita mau jujur, berapa kali kita berulang-ulang memberontak kepada Tuhan. Kita punya kelemahan dalam kehidupan ini. Atau mungkin saudara bersalah kepada Tuhan. Saudara telah melakukan dosa yang mungkin sama yang dibuat oleh Yunus, yaitu memberontak kepada Tuhan. Tetapi Allah mempunyai anugerah. Allah tetap setia. Penderitaan atau persoalan hidup membuktikan siapa kita ini sebenarnya. Bahwa saudara dan saya adalah manusia yang terbatas. Saudara dan saya ada waktunya tidak berdaya. Saudara dan saya dalam hidup ini membutuhkan Tuhan. Hanya orang-orang ateis yang tidak membutuhkan Tuhan. Saudaraku, bahkan orang ateis hari-hari ini sadar di dalam situasi tak berdaya ini, sadar bahwa mereka membutuhkan Tuhan sesungguhnya. Dalam keadaan terpuruk, jangan hanya menyesali akan keadaan dan berdiam diri. Tetapi mari kita seperti Yunus, di dalam perut ikan dia berdoa. Bangkitlah saudaraku dari keterpurukan saudara. Mungkin saudara terpuruk bukan karena COVID-19, tapi mungkin saudara terpuruk karena hal-hal yang lain, kegagalan dalam hidup saudara. Jangan berdiam diri saudaraku. Saudara bisa bangkit dan diawali dengan doa. Karena kita bisa berdoa anytime. Kita berdoa, bisa berdoa anywhere. Yunus berdoa di perut ikan, bukan? Kita bisa berdoa any situation, dalam keadaan apapun. Dan percayalah, doa mengubah segala sesuatu. Doa bisa mengubah dunia ini. Doa mengubah keluarga saudara. Doa mengubah saudara dan saya. Saudaraku, dalam situasi seperti ini saya ingin mengajak orang percaya, kita perlu berdoa dan terus berdoa. Hanya Allah yang sanggup menghentikan COVID-19 ini, saudaraku. Para ilmuwan memang sedang meneliti bagaimana bisa menangkal, menemukan obat. Tetapi mereka tidak mungkin bisa menghentikan COVID-19. Saudara. Hanya Allah yang bisa. Oleh sebab itu mari kita berdoa, saudaraku. Daripada saudara berdiam saja. Saudara punya banyak waktu sekarang karena saudara di rumah saja. Mari kita bersama-sama terus berdoa dan terus berdoa. Dan jangan berhenti berdoa. Yunus berteriak kepada Allah di dalam perut ikan. Dan Tuhan mendengar doanya. Ini kebenaran yang pertama, saudaraku. Bahwa di dalam penderitaan seringkali manusia baru ingat kepada Tuhan. Kebenaran yang kedua, Allah yang setia itu Allah yang memelihara. Mari saudaraku kita lihat ayat yang kedua. Dalam kesusahanku, dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak dan kau dengarkan suaraku. Ayat yang kelima dan keenam dikatakan, segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku, pintunya terpalang di belakangku. Ketika itulah engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur. Saudaraku, lihatlah di sini bahwa Allah yang setia itu Allah yang memelihara. Yunus di dalam perut ikan sekali lagi seolah-olah tanpa harapan, tidak ada jalan keluar. Dia seorang diri di sana. Tapi Yunus punya Allah yang setia. Saudara dan saya juga punya Allah yang setia. Jika Allah memelihara Yunus di dalam perut ikan, Allah pun sanggup memelihara saudara. Sekali lagi ingat, di dalam situasi yang sangat-sangat buruk, dalam situasi tanpa harapan, dan mungkin saudara mulai putus asa, saudara punya Tuhan yang setia, tetap setia, dan
Tuhan itu memelihara saudara. Saya yakin Allah mempunyai tujuan untuk situasi yang kita hadapi bersama ini. Hal yang sama Allah mempunyai tujuan jika Anda harus mengalami penderitaan. Allah mempunyai tujuan untuk setiap pergumulan-pergumulan Anda. Percaya padanya dan jangan menyerah. Tujuan Allah pada akhirnya selalu baik. Sekarang kita tidak mengerti mengapa itu terjadi. Sekali lagi, tidak hanya kepada COVID-19 atau persoalan COVID-19, persoalan yang lain dalam hidup saudara. Kadang-kadang kita tidak mengerti mengapa itu harus terjadi. Tetapi Allah punya tujuan atas hidup saudara dan saya. Percayalah, Allah tidak pernah meninggalkan saudara. Dalam situasi yang sulit sekalipun, Tuhan yang setia itu, Tuhan yang memelihara. Yang ketiga, saudaraku, dalam keadaan kesepian, Allah tidak pernah meninggalkan. Oh ya, Yunus kesepian di dalam perut ikan. Dia alone, saudaraku. Dia sendiri di sana. Tidak ada kawan bicara. Saudara hari-hari ini masih punya kawan bicara, bukan? Dalam keadaan kesepian, Allah tidak pernah tinggalkan. Di dalam ayat 4 dikatakan, aku berkata, telah terusir aku dari hadapanmu. Oh, seolah-olah dia seorang diri. Tidak ada yang memperdulikan. Dia betul-betul alone di dalam perut ikan. Ada perasaan terpisah. Bahkan dari Tuhan. Dia merasa dia seorang diri tanpa siapapun. Tidak ada seorang pun yang melihat, tidak ada seorang pun yang mendengar, tidak ada seorang pun yang mengerti. Tetapi itu bukan berarti Allah meninggalkan dia, bukan? Allah tetap di dalam kendali itu. Hari ini apakah saudara merasa alone? Atau saudara dalam situasi loneliness, kesendirian, kesepian? Yes, itu keadaan yang sangat buruk. Tetapi hari ini saya ingin menegaskan dan meyakinkan saudara bahwa saudara tidak pernah dibiarkan sendirian. Allah bersama dengan engkau, Dia tidak pernah tinggalkan engkau. Sesungguhnya Tuhan tidak pernah membiarkan umatnya menghadapi realita kehidupan ini. Ada satu kalimat atau kutipan yang saya ingin bagikan kepada saudara. If God brings you to it, He will bring you through it. Jika Allah membawa Anda kepada sesuatu, maka Ia akan membawa Anda untuk melewatinya. Hari-hari ini Allah membawa saudara dan saya harus menghadapi COVID-19, saudaraku. Kita diizinkan menghadapi itu semua. Jika Allah membawa kita kepada COVID-19, maka Ia akan membawa Anda dan saya untuk melewati ini. Apakah Anda percaya? Jangan pernah ragukan Tuhan yang setia. Mungkin di dalam situasi ini ada banyak rancangan-rancangan dengan saudara yang gagal. Dalam situasi ini ada banyak rancangan-rancangan Anda yang harus dibatalkan. Ya. Tetapi saya ingin memberikan dorongan kepada saudara, menguatkan saudara bahwa kalau toh rencana saudara gagal, terpaksa harus dibatalkan, Allah mempunyai sesuatu yang lebih baik bagi Anda. Mungkin kita tidak mengerti sekarang. Rancangan itu sedang disimpan oleh Anda bagi engkau. Percayalah bahwa rancangan Tuhan jauh lebih baik dari rancangan saudara. Yunus mempunyai rancangannya sendiri. Dan Allah menghadang dia. Allah memanggil dia kembali, saudaraku, ke jalan yang benar. Rancangan Yunus baik buat dia, menurut dia. Tetapi rancangan Allah jauh lebih baik. Hari ini apakah ada rancangan saudara yang gagal? Yes, banyak bisnis yang gagal hari ini. Bahkan pelayanan pun ada banyak yang harus ditunda.
Tetapi saya tetap percaya bahwa rancangan Tuhan jauh lebih baik. Ada waktunya nanti kita bisa melihat, oh semuanya itu adalah untuk kebaikan saudara dan saya. Yang keempat, ketika menyadari berada di dalam jalan yang salah, berbaliklah saudaraku. Ayat 7 Yunus berkata demikian, ketika jiwaku letih lesu dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan. Ketika dia di dalam keadaan yang letih lesu, dia sadar bahwa dia telah bersalah kepada Tuhan. Teringatlah aku kepada Tuhan. Oh, aku sudah memberontak kepada Tuhan. Aku tidak taat kepada Tuhan. Saudaraku, Yunus sadar bahwa dia salah. Itu yang nanti memulihkan kehidupannya. Keadaan yang paling buruk bukanlah ketika seseorang melakukan kesalahan, tetapi ketika orang melakukan kesalahan tetapi dia tetap merasa benar. Itu hal yang buruk, saudaraku. Ya. Kalau Anda bersalah, ya siapa yang tidak pernah bersalah? Saya pun pernah bersalah. Adalah sesuatu yang normal kalau kita pernah melakukan kesalahan. Tetapi yang lebih penting adalah saudara harus sadar, saudara telah melakukan kesalahan. Yang paling celaka sekali lagi adalah saudara melakukan kesalahan, tetapi saudara tetap merasa benar. Sadar akan kesalahan dan bertobat. Mengakui kesalahan dan kembali kepada Tuhan. Saudaraku yang terkasih, Yunus sadar bahwa dia telah memberontak kepada Tuhan. Itu sebabnya dia berdoa di dalam perut ikan. Di dalam situasi di mana saudara bersalah dan saudara terpuruk seperti Yunus, jangan mengeluh, saudaraku. Tapi mari kita memperbaiki situasi ini. Mari kita dalam situasi di mana kita pernah melakukan kesalahan, kita sadar, kita bertobat, dan kita berdoa kepada Tuhan, minta pemulihan daripada Tuhan. Yunus dipulihkan. Di dalam perut ikan sebetulnya dia sudah dipulihkan, karena Tuhan mendengar doanya. Dan kita tahu bahwa akhirnya dengan cara Allah, dengan mujizat Allah, Yunus dimuntahkan dari perut ikan. Yunus dimuntahkan dari perut ikan dan hidupnya mengalami pemulihan. Mari kita lihat, saudaraku, ayat yang ke-10, saudaraku. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Bukankah ini mujizat? Hanya Allah yang bisa memerintahkan ikan untuk memuntahkan Yunus. Tidak ada seorang pun yang bisa memerintahkan ikan itu untuk memuntahkan. Hanya Allah yang bisa lakukan itu, saudaraku. Inilah pemulihan daripada Tuhan. Ya. Yunus memang melakukan kesalahan, tetapi dia mengakui, dia berdoa, dan Tuhan mengampuni dia, dan Tuhan memulihkan kehidupannya. Yang terakhir, saudaraku, bersyukurlah akan kasih Allah dan perbaharui komitmen Anda. Setelah Yunus dipulihkan oleh Tuhan, dia membuat satu nasar yang baru, saudaraku. Ya, dia membuat satu janji di hadapan Tuhan. Apa itu janjinya? Ayat 9 berbunyi demikian. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Yunus berbalik dari jalan yang salah, dan dikatakan dia bersyukur akan pemulihan dari Tuhan. Dia bersyukur akan besarnya kasih Tuhan, akan besarnya kesetiaan Tuhan, dan dia berjanji untuk membayar nasarnya. Dia berjanji akan memberikan persembahan yang terbaik. Ia memperbaharui komitmennya, saudaraku. Ia memperbaharui atau ia bertekad untuk memenuhi janji yang sudah pernah dia buat. Bagaimana dengan saudara dan saya hari ini? Allah tetap setia di dalam segala situasi. Hari-hari ini ketika kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, mengapa kami harus menghadapi situasi yang buruk ini? Saudaraku, jika Tuhan mengizinkan saudara dan saya harus mengalami situasi ini,
Sekali lagi, Tuhan akan membawa saudara dan saya melewatinya dengan baik. Yunus memberontak kepada Tuhan. Itu sebabnya Tuhan izinkan dia harus masuk di dalam perut ikan. Dan di dalam perut ikanlah itu Tuhan memproses Yunus. Mungkin hal yang sama akan terjadi dalam hidup saudara. Tuhan juga akan memproses saudara dan saya dalam situasi atau dalam masa-masa ini, saudaraku. Mari kita koreksi diri. Mari kita introspeksi. Pasti Tuhan punya sesuatu yang Tuhan inginkan dari hidup saudara dan saya. Proses dari Tuhan membawa Yunus kepada kesadaran bahwa Tuhan yang ia sembah adalah Tuhan yang mengasihi dia. Dan lebih daripada itu, Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang setia. Betapa sering saudara dan saya tidak setia. Berapa sering saudara dan saya mengingkari janji. Berapa sering saudara dan saya meninggalkan dia karena sesuatu. Tidak taat kepadanya. Tetapi kita bersyukur karena Allah tetap mengasihi saudara dan saya. Ia tetap setia. Kiranya dalam masa-masa yang sukar ini makin mencelikan mata kita, makin membuat kita menyadari, saudaraku, bahwa kita punya Allah yang maha besar, Allah yang maha baik, Allah yang peduli dengan saudara dan saya, dan Allah yang tetap setia. God remains faithful. Dan Allah yang setia itu Allah yang memelihara saudara dan saya. Tetapi biarlah dalam masa-masa seperti ini kita mengintrospeksi diri, kita hidup lebih dekat kepada Tuhan untuk mengerti rancangan Tuhan yang baik melalui situasi yang sedang kita hadapi bersama ini. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur punya Allah yang baik. Tidak hanya Allah yang baik, tapi Allah yang mengasihi kami dan Allah yang setia. Tuhan, dalam situasi seperti ini kami sadar kami tidak dapat berjalan sendiri. Terlalu berat Tuhan persoalan ini buat kami. Kami perlu Engkau, Tuhan. Kiranya Engkau sendiri yang akan menguatkan kami untuk menghadapi situasi ini. Janji firman-Mu bahwa Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami orang percaya menghadapi situasi-situasi yang sulit ini sendiri. Tapi Engkau bersama dengan kami. Dan Engkau akan menolong kami melewati masa-masa ini dengan baik. Tuhan, jika kami ada melakukan kesalahan, kami mengaku dosa dan kami bertobat di hadapan-Mu hari ini. Seperti halnya Yunus, pulihkanlah kami Tuhan. Kami yakin ketika kami bertobat, Engkau juga Allah yang setia, yang mengampuni dan memulihkan kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, berkati setiap saudara-saudara kami yang mendengar firman pada hari ini. Biarlah hidupnya mereka dipulihkan satu persatu. Berkati khususnya anak-anak muda, supaya Tuhan akan tolong mereka dalam situasi ini. Mereka tidak menjauh dari Tuhan, tapi makin dekat kepada Tuhan. Dengar doa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom semuanya. Semua sehat selalu kan? Saya berharap kita semua sehat selalu ya. Sudah hampir 1 bulan dan bahkan 1 bulan lebih kita telah ibadah secara live streaming ini. Kangen rasanya untuk berkumpul dengan teman-teman semua, untuk sharing, untuk kongko, bahkan untuk nge-start baru. Mari kita sama-sama doakan supaya virus COVID-19 ini dapat segera berlalu ya. Pertama-tama, saya ingin menyambut teman-teman yang baru pertama kali join live streaming kita. Welcome! Untuk info lebih lanjut, silakan follow Instagram kita di @kingme_youth_fellowship dan silakan di subscribe YouTube channel kita dan Facebook kita di Kingme Youth Medan. Yang kedua, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk ikut berpartisipasi dalam ibadah online kita ini dengan cara memberikan persembahan. Persembahan dapat ditransfer ke rekening BCA maupun OVO. Nomor rekening dan OVO tertera di postingan Instagram kita dan silakan dicek ya teman-teman. Oh iya, yang terakhir, saya tidak lupa untuk berterima kasih kepada setiap tim pelayan yang telah berusaha dan menyisihkan waktu mereka supaya ibadah online ini dapat berjalan dengan lancar.
Biarlah segala kemuliaan hanya kepada Tuhan kita. Untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Mari kita mulai. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datang kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saat teduh sejenak. Sampai jumpa di ibadah online minggu depan. God bless you.